Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Selamat sore Sobat Sehat semuanya dimanapun kamu berada, baik yang menyaksikan secara langsung melalui live Instagram Kementerian Kesehatan RI, ataupun yang mendengarkan melalui aplikasi siaran Radio Kesehatan, dan juga pada website kami di radiokesehatan.kemkes.go.id. Sobat Sehat, pernah nggak sih kalian tidur sambil memakai headphone? Rasanya nyaman ya mendengarkan musik atau podcast favorit sambil perlahan terlelap, apalagi kalau dalam perjalanan nih. Tapi pernah nggak sih terpikir apakah kebiasaan ini benar-benar aman untuk kesehatan telinga kita? Nah, sore ini kita akan bahas langsung ya topik yang menarik, pakai headphone boleh sampai ketiduran kah? Bersama tentunya sudah bersama saya ya, Dr. Abdillah Hasbi, spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher, Master of Public Health. Selamat sore Dr. Abdillah. Selamat sore Mbak Yura, selamat sore Sobat Sehat sekalian. Gimana kabarnya hari ini Dok? Ya, Sehat? sehat? Luar Alhamdulillah biasa. sehat. Dan semoga sobat sehat di rumah juga dalam keadaan yang sehat ya, mendengarkan podcast, mendengarkan siaran sehat di sore hari ini gitu. Nah dok, ini kan menjelang liburan dan pastinya perjalanan jauh juga nggak bisa terelakkan ya dokter ya. Biasanya tuh kalau Ya, perjalanan jauh, kebiasaan pakai headphone nih tidak terlewatkan juga gitu. Apalagi dalam perjalanan sambil dengerin musik kayaknya nikmat sekali suasananya ya, apalagi sambil hujan-hujan. Nah, kita sore hari ini akan membahas tentang hal tersebut. Dan untuk sobat sehat nih yang mau tahu ya, boleh nggak sih sambil ketiduran kita pakai headphone? Nah, silahkan nanti kalau ada pertanyaan ditulis di kolom komentar atau SMS WA langsung di nomor 082136362018. Nah, Dok, kita kembali lagi ke topik kita ya dokter ya, seperti saya sampaikan tadi banyak sekali apalagi anak-anak muda ya yang sekarang suka banget pakai headphone TWS atau apapun itu untuk menghibur diri selama perjalanan sampai ketiduran bahkan gitu. Nah sebenarnya kebiasaan ini itu dokter bener aman nggak sih sebenarnya untuk kesehatan telinga kita khususnya? baik. Terima kasih Mbak Yura, Sobat Sehat sekalian. Jadi sebetulnya yang harus diperhatikan dalam penggunaan headphone atau earphone atau earbuds atau bahkan bone conductor earphones yang sekarang lebih baru keluarnya. Itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Tapi intinya, satu, alat-alat tersebut itu saat dipasang tentunya akan kontak dengan telinga kita, terutama dengan telinga luar yang dilapisi oleh kulit. Jadi itu harus diperhatikan. Yang kedua, eh, suara yang dihasilkan dari earphone itu sendiri. Nah, untuk masalah kontak dengan telinga tadi, dengan kulit telinga tadi, tentunya makin lama kontak, makin erat kontaknya, tentunya risiko iritasi kulit liang telinga kita atau kulit daun telinga kita itu makin besar. Terus yang kedua, eh, kelembaban yang terperangkap di dalam liang telinga saat kita menggunakan earphone atau headphone tadi, tentunya dapat menyebabkan peningkatan potensi pertumbuhan bakteri di dalam sana. Nah, tadi terkait dengan iritasi telinga, yaitu makin lama, makin erat kontaknya, risiko iritasi makin besar. Nah, lalu yang kedua mengenai mengenai suara yang dihasilkan tadi, suara itu adalah suatu eh, mempunyai tekanan sebetulnya, karena dia berupa gelombang. Jadi tekanan tadi tentunya tergantung volume suara yang diatur, itu dapat mempengaruhi saraf pendengaran kita, terutama yang awal dipengaruhi itu adalah sel saraf pendengaran telinga kita di rumah siput kita. Nah, itu yang terpengaruh, makin besar dayanya, makin besar tekanannya, makin besar pula potensi kerusakan si saraf tadi. Jadi kira-kira dua hal tadi yang dapat kita pertimbangkan saat kita menggunakan earphone atau headphone dalam jangka waktu tertentu.
Oke, berarti kalau dikatakan apakah aman sebenarnya, ya jawabannya tadi ya dong nggak aman juga ya untuk kesehatan telinga kita gitu. Untuk Betul, dalam jangka pemakaian tertentu, Mhm. tentunya tadi tekanan ke kulit makin besar, kelembaban juga makin bertambah, dan tekanan pada saraf pendengaran juga makin besar. Jadi dia itu sangat tergantung pada akumulasi waktu, seberapa lama itu dihasilkan, kita gunakan, dan seberapa besar volume yang kita hasilkan dari penggunaan headphone tersebut. Oke. Nanti kita akan bahas juga ya, Dok, mengenai mungkin anjurannya kita penggunaan, headphone atau apapun itu tuh berapa lama gitu, sehingga nanti menghindari risiko-risiko yang tadi disampaikan gitu. Tapi terlebih dahulu saya ingin menanyakan mengenai jenisnya nih, Dok. Jadi sekarang kan kita tahu ya, Dok, headphone itu punya banyak sekali jenis sekarang. Entah itu sekarang namanya headphone, ada juga earphone, kemudian modelnya juga beragam, ada model over ear, ada juga yang lebih suka pakai earphone yang kecil-kecil praktis, kayak gitu-gitu. Nah, apakah ada perbedaan mengenai risiko kesehatan antara jenis-jenis earphone ini, dokter? Nah, jadi yang seperti yang Mbak Yura gunakan saat ini headphone, yaitu over the ear, itu kan dia biasanya adalah dua bentuk bantalan yang di dalamnya ada speaker, dan bantalan tersebut kan melekat di telinga kita. Ya. Nah, saat dia melekat di telinga kita, dia menutupi seluruh telinga kita. Nah, untuk dia bisa melekat tentunya ada penyambungnya tuh yang di atas kepala kanan dan kiri. Nah, tergantung dari jarak antara penyambung itu telinga ke telinga, itu kan tekanannya makin besar tuh. Nah, saat dia menekan telinga, ya tentunya ada tekanan yang dalam kondisi tertentu bisa menyebabkan iritasi misalnya, atau kelembaban gitu, penambahan kelembaban. Dan terkadang memicu sakit kepala gitu kalau dia terlalu erat gitu. Hmm. Nah, perbedaannya dengan earphone, earphone adalah yang dimasukkan atau diinsert ke dalam lubang telinga. Jadi dia tentunya tidak ada tekanan luas kepada daun telinga kita. Mhm. Dia hanya langsung masuk ke dalam liang telinga kita. Nah, itu mungkin risiko seperti tadi, tekanan pada kepala itu lebih sedikit, tetapi jangan lupa dia langsung menekan di liang telinga. Nah, Hmm. rasa tidak nyaman ya bisa kita rasakan langsung di dalam liang telinga kita. Gitu. Apalagi kalau earphone itu eh, kan pasti diproduksi dalam jumlah yang besar gitu. Jadi eh, tempat dia masuk ke dalam telinga itu pasti sama saja untuk setiap earphone, sedangkan telinga manusia itu berbeda-beda lekukannya. Nah, dalam kondisi tertentu ya saat itu tidak pas, itu dapat membuat iritasi telinga, apalagi kalau digunakan dalam jangka yang lebih panjang. Jadi sebetulnya eh, itu perbedaannya antara earphone dan headphone tadi. Nah, yang harus diperhatikan juga tadi, suara yang dihasilkan dalam kondisi volume yang sama antara headphone dengan earphone mungkin dapat memberikan lebih dampak besar itu pada earphone karena dia langsung dimasukkan ke dalam liang telinga. Jarak suara ke dalam sampai menuju ke saraf pendengaran kita mungkin lebih lebih pendek jarak yang ditempuh oleh gelombang suara tersebut dibandingkan kita menggunakan headphone. Hmm. Nah, jangan lupa sekarang juga ada eh, bone bone conductor earphone sekarang. Jadi dia tidak dimasukkan tidak dilekatkan ke dalam telinga kita, tidak juga dimasukkan ke dalam liang telinga kita, tetapi dia mempunyai bone conductor atau ada device yang dapat menggetarkan tulang. Jadi suara itu langsung dihantarkan ke tulang pendengaran. Lebih Hmm. nyaman. Memang dia tidak perlu menekan kepala kita, tidak perlu menekan liang telinga kita, tetapi jangan lupa suara yang dihasilkan bisa memberi dampak yang lebih langsung karena saraf pendengaran itu eh, eh, terimbas Mhm. lebih cepat saat ada transmisi suara melalui eh, transmisi tulang.
gitu. Jadi untuk kenyamanan mungkin iya, tetapi jangan lupa efek untuk saraf pendengarannya mungkin bisa sama saja. Oke, semuanya ada minusnya masing-masing ya, Dok. Tapi kayaknya Ya, tadi yang lebih kalau dilihat didengar dari apa yang Dokter Abdillah sampaikan, yang bone conductor tadi lebih punya efek secara langsung lagi ya dibandingkan earphone karena kita mikirnya kan kalau nggak masuk di telinga berarti lebih aman, ternyata enggak ya malahan ya, Dokter ya. betul. Eh, dalam hal dia memproduksi suara, yaitu tergantung dari kita mengatur volume suara pada gadget penghasil suaranya ya, gitu. Oke. Kalau kita pakai bone conductor, misalnya dengan volume yang sama dengan earphone, mungkin efek tekanannya lebih lebih bisa lebih besar di dampaknya pada yang bone conductor dibandingkan earphone. Ah. Jadi urut-urutannya ya tadi satu, headphone dampaknya lebih kecil dibandingkan insert earphone, dampaknya lebih earphone lebih kecil dibandingkan bone conductor. Oke, itu Sobat Sehat. Nanti mungkin bisa jadikan tips untuk milih ya headphone yang mau atau headphone atau earphone yang Sobat Sehat mau pakai gitu. Nah, kemudian tadi Dok terkait volume gitu. Kadang kita tuh tanpa sadar mengeraskan ya volumenya untuk musik atau apapun yang kita dengarkan gitu. Apalagi ketika ingin menghilangkan suara bising di sekitar kita. Apalagi kalau lagi jogging kan biasanya pengennya denger musik aja, nggak pengen denger orang lain ngomong apa gitu. Nah, Ya, kalau berkaitan dengan volume yang terlalu keras ini, Dok, nah dampak serius apa sih pada pendengar kita yang akan terjadi gitu? Terutama kalau digunakannya dalam jangka waktu lama ya. betul. Jadi, seperti saya sampaikan tadi, suara itu, suara yang kita dengar itu adalah berupa gelombang suara. Gelombang suara itu juga mempunyai tenaga. Nah, tenaga yang dihasilkan dari volume suara itu kita ukur dalam desibel istilahnya. Nah, desibel itu dia itu mempunyai tenaga, mempunyai tekanan. Jadi dia bisa bersifat eh, menekan sesuatu secara fisik. Dalam hal ini adalah saraf pendengaran kita. Biasanya yang terimbas, jadi suara itu kan eh, dihantarkan lewat udara bisa atau lewat getaran tulang kita bisa. Tapi ujung-ujungnya dia akan sampai ke saraf pendengaran kita. Yang pertama dihinggapi oleh suara itu adalah bagian saraf pendengaran kita yang dinamakan rumah siput atau koklea. Di dalam situ ada sel-sel tertentu yang menangkap suara tersebut, yang apabila suara tersebut energinya berlebihan, tenaganya berlebihan, dia juga dapat rusak dalam kondisi waktu tertentu. Nah, kerusakan itu bisa bersifat sementara dan bisa bersifat permanen. Yang bersifat sementara itu eh, orang yang merasakan orang orang tersebut dapat merasakan eh, suara berdenging di telinganya atau yang kita sebut sebagai tinnitus. Denging itu tidak berhubungan dengan gangguan pendengaran, tapi cukup mengganggu. Jadi walaupun dia berada di tempat sunyi atau tempat ramai, itu akan seperti ada suara dengingan di telinganya. Tetapi karena dia sifatnya tidak permanen, sementara sel tersebut yang rusak tadi dapat dapat pulih kembali dan suara dengingan itu hilang. Tetapi Hmm, kalau itu terjadi terus-menerus, kemampuan sel tersebut untuk memperbaiki diri ada batasnya. Oleh oke. karena itu, di satu titik tertentu dia akan rusak permanen dan saat itulah terjadi kerusakan saraf pendengaran yang berimbas kepada eh, menurunnya kemampuan kita untuk mendengar suara. Hmm, Untuk dapat mendengar suara yang dengan efek yang sama yang kita rasakan perlu volume yang lebih besar, perlu volume yang lebih besar, gitu. gitu. Oke, dampaknya bisa seserius itu Sobat Sehat. Dan selain gangguan pendengaran tuh sebenarnya saya juga pernah baca dokter tadi kayaknya dokter juga sudah singgung sedikit mengenai infeksi ya dokter yang mungkin ada jamur atau apapun yang ada terperangkap di liang telinga kita gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai dampak tersebut dan apa lagi sih resiko yang bisa terjadi apabila kita tuh menggunakan earphone atau headphone tidak semestinya gitu, entah suaranya terlalu keras atau durasinya terlalu lama. Betul. Jadi di awal tadi
Secara umum saya bedakan dalam dua kondisi kondisi yang berbeda. Yang pertama adalah kondisi penggunaan earphone atau headphone karena tekanan atau gesekan si alat tersebut di kulit kita. Nah, itu dapat membuat rasa tidak nyaman, rasa sakit kepala, iritasi, eh, lalu dapat menyebabkan potensi peningkatan jumlah bakteri di dalam liang telinga karena kelembaban. Nah, pada saat itu yang bisa terjadi adalah infeksi, iritasi dilanjutkan dengan infeksi, yaitu adanya masuknya kuman ke dalam luka kita yang berakibat luka itu tidak hanya berupa luka biasa, tetapi juga ada pertumbuhan kuman yang memicu radang. Radang memicu pembengkakan di kulit liang telinga dan itu bisa sangat nyeri, bisa Hmm, sangat nyeri. Dan ya akibatnya jangankan untuk memakai earphone, dilepas saja, telinga kita masih merasakan nyeri. Dan karena bengkak tadi ada kemungkinan juga earphone yang dimasukkan ke dalam liang telinga tidak bisa dimasukkan karena liang telinga menjadi sempit akibat bengkak tadi. Jadi kalau untuk efek kontak dengan tubuh kita secara langsung kira-kira seperti itu. oke. Oke, itu untuk apa efek-efek yang atau resiko-resiko yang mungkin Betul, terjadi dan dari itu kadang-kadang juga tidak hanya tergantung pada lama penggunaan ya. Maksudnya pada penggunaan waktu yang singkat, kalau misalnya settingan kita memilih headphone overhead yang sangat erat gitu, kita tidak longgarkan, kita pakai mungkin dalam waktu sekian detik itu telinga kita menjadi sudah tidak nyaman, merah gitu. Nah, lama-kelamaan kalau dipakai ya eh, bisa bisa iritasi telinga kita. Jadi kecocokan penggunaan alat headphone atau earphone sendiri itu harus diperhatikan. Oh, oke. Itu nanti mungkin kita juga bahas untuk tipsnya kali ya, Dok ya, ke arah tipsnya. Tapi sebelum itu, Dokter, mengenai tadi kan disebutkan telinganya merah dan sebagainya. Nah, itu kan termasuk tanda gejala kali ya, Dok. Sudah ada masalah di telinga kita atau di pendengaran kita. Dan mungkin bagi sebagian dari kita itu nggak sadar kalau sudah mulai ada gangguan-gangguan tersebut gitu loh. Karena saking seringnya kayak tadi disebutkan oleh dokter tanpa sengaja kita terus menaikkan volumenya karena kita merasa kok nggak denger. Nah, tapi kan itu kadang tidak disadari oleh orang tersebut gitu. Mungkin bisa di-share dokter kayak tanda-tanda apa sih yang harus kita waspadai bahwa kebiasaan yang kita dengan kita menggunakan headphone tuh mulai mengganggu kesehatan telinga kita gitu. Ya, jadi yang harus diperhatikan yang pertama tentunya adalah kenyamanan. Saat kita awal memakai headphone atau earphone saja sudah tidak nyaman, dalam waktu hitungan detik atau tidak menit, dalam hitungan menit kita sudah merasa tidak betah, entah telinga kita terasa sangat ditekan sehingga ada nyeri, atau liang telinga kita yang kemasukan earphone itu juga eh, terasa tidak nyaman, nyeri, itu artinya secara secara desain eh, alat itu sudah tidak cocok dengan anatomi telinga atau kepala kita. Nah, tentunya itu lebih baik dilepas dan kita coba ubah settingan alatnya atau kita ganti dengan device lain yang lebih nyaman gitu. Itu dulu. Soalnya kalau kita sudah tidak nyaman dan eh, kita biarkan itu akan seperti yang saya sampaikan tadi akan memicu iritasi, tekanan pada telinga atau aliran darah kita di telinga menjadi tidak lancar karena tertekan oleh headphone-nya. Nah, hal-hal seperti itu sebaiknya begitu tidak nyaman langsung diatasi. Jangan menunggu sampai ada efek yang permanen baru kita kita ganti gitu. Misalkan sudah terlanjur iritasi, terlanjur infeksi baru kita ganti. Jadi nggak ada gunanya. Nah, Hmm. lalu tadi hal yang berhubungan dengan efek dia terhadap saraf pendengaran adalah bahwa apabila kita sudah mulai ada merasakan yang namanya berdenging atau tinnitus tadi, artinya itu sudah mulai ada kerusakan walaupun sifatnya tidak permanen, tetapi segera dihindari karena efek efek dari kerusakan di saraf pendengaran ini
jauh lebih besar dibandingkan hanya sekedar iritasi atau tadi gangguan di telinga kita yang lain di bagian luar. Karena saraf pendengaran itu apabila dia sudah rusak, terlanjur rusak, tidak bisa diperbaiki dengan cara apapun. Nah, akibatnya karena pendengaran kita menurun, imbasnya kita mau tidak mau harus menggunakan alat bantu pendengaran untuk mengatasi masalah ketidakmampuan kita untuk mendengar. Hmm. Oke, wah itu sobat sehat ya, tanda-tanda yang mungkin kita bisa kenali gitu. Pokoknya rasa tidak nyaman dan juga mungkin yang bisa digolongkan besarnya tidak rasa tidak nyaman dan juga berdenging tadi ya, Dok ya, gejala yang Betul. Kalau bisa. gejala kontaknya tadi, misalkan terlalu erat, telinga kita rasa pedas gitu, atau rasa nyelekit, atau mulai terasa tertusuk-tusuk, artinya itu tidak nyaman. Kita longgarkan settingan overhead headphone-nya, atau mungkin bantalannya kurang empuk, sudah lama digunakan, ada bagian yang keras itu menekan telinga kita, kita harus ganti. Atau kalau yang dimasukkan dalam liang telinga kita, mungkin pada alat yang baru tuh kadang-kadang diberikan earbuds-nya beberapa, karetnya beberapa. Itu kita bisa ganti sesuai ukuran liang telinga kita. Hmm. Pilihlah earbuds senyaman mungkin. Jadi seakan-akan saat kita menggunakan kita tidak merasakan apa-apa di telinga kita. Itu yang paling ideal. Oke. Nah, kalau rasa pusing dokter, ketika kelamaan dengerin headphone gitu, itu apakah juga termasuk sudah merupakan tanda-tanda eh, mungkin gangguan di telinganya dokter? Karena ada yang Betul. bertanya nih. Iya betul. Penggunaan headphone tadi, tekanannya, tekan pada kepala atau liang telinga, itu dapat menyebabkan sakit kepala. Hmm. Jadi pada Oke. saat kita sudah rasa tidak nyaman, sebaiknya eh, kita ganti device-nya atau settingannya kita ubah Hmm. tadi. Ya Oke itu. paling paling ideal tentunya ya kita lepas kalau memang tidak terlalu penting ya. Misalnya Hmm. kita pakai headphone bukan untuk meeting atau Zoom, hanya untuk mendengarkan musik atau nonton film, begitu tidak nyaman ganti saja. Hmm. Dan pergunakanlah speaker biasa atau menggunakan speaker yang ada di device, kira-kira begitu. Nah, itu ya untuk Kak Putih. Jadi sudah masuk tanda bahaya, jadi dilepas, diganti, atau mungkin perlu waktu untuk rehat juga ya, biar nggak kelamaan juga menggunakan headphone-nya gitu. Jadi mungkin bisa dilepas. Kemudian dokter, kita kan tadi membahas mengenai biasanya orang tuh banyak yang tidur pakai headset atau headphone atau apapun itulah istilahnya ya. Dan Hmm. biasanya mereka apabila yang punya kebiasaan susah tidur, biasanya mereka gunakan headphone-nya itu untuk mendengarkan white noise gitu sebelum tidur untuk membantu lebih rileks dan sebagainya. Katanya kan seperti itu ya, Dok ya. Nah, Ya. dokter gimana caranya kita tetap bisa menikmati itu semua tapi tetap menjaga kesehatan telinga kita? Ada tipsnya nggak sih, Dok? Ya, yang saya bisa sarankan adalah apabila perlu perlu white noise gitu ya, misalnya eh, yang pure noise atau beberapa yang mendengarkan suara, misalnya suara mirip bunyi hujan atau bunyi bunyi fauna di dalam hutan gitu kan juga ada tuh yang menggunakan suara-suara seperti itu untuk tidur. Yang bisa saya sarankan pertama-tama adalah gunakanlah speaker Bluetooth gitu atau speaker apapun, atau kalau ingin lebih stereo suaranya ya, tapi kalau tidak perlu gunakan saja speaker dari teleponnya gitu. Nah, karena apa? Taruhlah misalnya kita ingin menggunakan headphone untuk tidur. Headphone saya rasa agak sulit kalau kita kita gunakan untuk tidur karena kita tidur itu pasti terhalang oleh bantalan headphone-nya, gitu kan? Nah, begitu juga kalau kita gunakan earphone. Mungkin kepala kita bisa nyaman karena tidak ada bantalan, tetapi yang harus diperhatikan tadi sebetulnya saat kita tidur kita tidak sadar sudah berapa lama kita mendengarkan alat dengan earphone itu. Nah, ada aturannya sebetulnya. Pada saat kita menggunakan earphone atau headphone, itu ada aturan yang namanya 60-60 yang selama ini juga oleh WHO, World World Health Organization itu disarankan untuk menggunakan aturan itu saat menggunakan device untuk mendengar. Apa itu aturan 60-60? Yang pertama, 60 yang pertama adalah
selalu menggunakan earphone atau headphone dengan volume 60% dari total eh, range volume yang ada di device. Sekarang kan rata-rata device yang digunakan entah headphone, entah entah smartphone, tablet atau laptop, itu semuanya pasti ada pengatur volumenya, gitu kan? Dan semuanya digital. Jadi kalau kita naik turunkan volume itu ada di barnya itu ada berubah. Nah, itu jangan lebih dari 60% total panjang range suaranya itu. Sebetulnya dalam dalam smartphone atau smart device apapun itu sudah ada penangkalnya. Si volume itu akan berubah jadi merah kalau kita sudah melewati ambang batas yang disarankan. Dia akan berubah sendiri itu jadi merah. Nah, sebaiknya jangan sampai seperti itu. Oke. Nah, setelah 60% pun tidak artinya kita bisa menggunakan dengan bebas, tetap aja ada 60 yang kedua, yaitu lama kita menggunakan. Tidak boleh lebih dari 60 menit, Menit. satu Hmm. jam. Saya rasa kalau kita ingin tidur gitu, saya rasa tidak ada yang tidur hanya 1 jam. Gitu. Jadi tetap saja walaupun kita atur volumenya, tetap tidak aman menurut saya. Nah, belum lagi kalau hal-hal yang terkait dengan masalah kelistrikan device itu sendiri. Tadi alat itu kan makin lama makin digunakan itu makin makin panas, ada menimbulkan panas. Gitu itu juga harus diperhatikan atau memang jarang tapi dalam kondisi tertentu misalkan head head apa smartphone-nya juga ditaruh di dekat kita dengan sambil di charge itu lebih berbahaya lagi karena kita sering sekali mendengar berita bahwa headphone itu bisa meledak dan terbakar. Jadi kalau ditaruh di dekat kita dan kita tidur, ya kemungkinan kita tidak dapat menghindar. Kalau kalau sudah terasa panas yang harusnya kita sudah aware karena kita tidur kita tidak sadar. Akhirnya meledak, terbakar itu bisa mencederai kita. Kira-kira seperti itu. Oke, itu ya sobat sehat semuanya. Jadi ada aturan 60-60 nih ya. Jadi 60% digunakan 60 menit, nggak boleh lebih ya nanti rehat. Biasanya kalau misalkan dokter kan kalau kerja tuh kan biasanya perlu misal waktu yang lebih lama gitu kan 60 menit misal nggak cukup dok. Rehatnya sebelum bisa dipakai lagi tuh kira-kira berapa lama dok perlu waktu? Sebetulnya idealnya, ya tadi eh, istirahat kita itu dianjurkan sama dengan kita mendengarkan, yaitu 60 Hmm. menit lagi. Tapi Oke. intinya sebetulnya prinsipnya tidak boleh terlalu lama. Jadi sebetulnya kalau untuk meeting yang sangat lama itu dianjurkan tetap untuk menggunakan eh, speaker sebetulnya. Nah, itu sobat sehat lebih baik pakai speaker aja ya. Jadi yang bertanya juga tentang kalau durasi lama kira-kira lebih baik menggunakan headphone atau langsung ditempelkan ke telinga. Jadi mending pakai ini ya dok ya, apa Ya, speaker handphonenya langsung ya dokter ya. betul. Oke, itu untuk Kak Nurul Aini Humaira. Nah dok, satu pertanyaan terakhir dokter mengenai tadi dibahas tentang radiasi dan lain sebagainya dari mesinnya itu. Nah ada yang bertanya dari Kak Dina Lampo, headset atau headphone wireless tuh bisa ngasih paparan radiasi yang berbahaya untuk kesehatan juga nggak sih dok katanya? Karena kemarin juga kayaknya rame di sosial media ada kasus yang pakai headset Bluetooth loh dok katanya Ya. ada paparan atau gimana? Nah, jadi sebetulnya paparan radiasi Bluetooth itu berbeda dengan WiFi. Hmm, Nah, itu jadi radiasi dari Bluetooth itu memang eh, selalu di bawah batas aman. Jadi tidak pernah lebih dari batas yang di yang disarankan oleh WHO. oke. Jadi sebetulnya atau microwave taruhlah kita memasak makan di microwave itu kan ada gelombangnya. Mm-mm. Itu lebih 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 ringan kok dibandingkan WiFi atau microwave. Jadi sebetulnya lebih aman dan sampai saat ini tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa ada pengaruh radiasi Bluetooth terhadap entah otak kita atau kesehatan kita. Hmm, Tapi selain gelombang Bluetooth tadi, alat itu kan dia pasti ada baterainya. iya. Baterai itu akan menghasilkan panas. Mm-mm. Nah, panas tadi itu juga dapat itu yang
ditakutkan untuk eh, dapat mengganggu kesehatan. Nah, Oh. tipsnya adalah kalau kita menggunakan dalam jangka waktu cukup lama, sebetulnya gunakanlah earphone kabel atau headphone kabel. Itu Mmm, tentunya tidak ada radiasi gelombang ke telinga. Gitu. oh, Maksudnya gelombang Bluetooth ataupun radiasi panas tadi. mhm Gitu. mhm. Nah, Oh, kira-kira seperti walaupun secara eh, yang dikeluarkan oleh WHO itu tidak belum ada kekhawatiran efek jelek radiasi Bluetooth pada kesehatan. oke oke oke, terima kasih Dokter Abdillah. Nih sebenarnya masih ada pertanyaan yang masuk, tapi waktu kita terbatas. Jadi sebelum ditutup, dokter bisa diberikan pesan sehat kepada sobat sehat terkait topik kita di hari ini? Baik, sobat sehat sekalian. Jadi yang harus kita ingat pada saat kita menggunakan headphone, earphone, atau yang sekarang juga baru mulai naik daun yaitu bone conductor earphone adalah yang harus diingat adalah penggunaan alat itu dalam jangka waktu yang lama dapat mempengaruhi saraf pendengaran kita. Yang kedua, volume yang keras itu akan juga dapat mempengaruhi saraf pendengaran kita. Kombinasi keduanya tadi, volume dan lama mendengar, itu harus diperhatikan. Oleh karena itulah ada aturan tadi 60-60. Jangan lebih dari 60 batas volume bar di device kita, dan jangan lebih dengan volume segitu itu juga jangan lebih dari 60 menit. Setelah itu harus istirahat. Sebaiknya 60 menit juga istirahat baru mendengarkan kembali. Nah, lalu yang kedua, pilihlah device yang membuat telinga kita nyaman. Jadi seakan-akan kita tidak sadar bahwa kita sedang menggunakan itu, artinya dia cukup nyaman. Tidak memberikan tekanan terlalu kuat, tidak menggesek kulit terlalu kuat, sehingga tidak menyebabkan iritasi atau bengkak. Dan yang terakhir, jangan lupa bahwa kerusakan atau gangguan yang dikarenakan iritasi, bengkak, itu masih bisa disembuhkan dengan obat. Bahkan bisa sembuh sendiri kalau istilahnya kita tidak menggunakan alat itu lagi. Tetapi kalau yang terjadi adalah kerusakan saraf pendengaran, tidak ada obatnya. Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oke, itu tadi Sobat Sehat, pesan sehat sekaligus perbincangan kita ya mengenai topik pakai headphone boleh sampai ketiduran kah? Tentunya bersama Dokter Abdillah Hasbi. Terima kasih banyak dokter untuk waktu, informasi, dan ilmunya hari Oke, ini. terima kasih Mbak Yura. Terima kasih Oke. sobat sehat sekalian. Semoga sehat selalu. Amin. Itu tadi Sobat Sehat ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk dipraktekkan ya tips dari Dokter Abdillah dan semoga tadi kan dikasih tahu tanda-tandanya juga. Nanti apabila sudah ada tanda-tanda yang dimaksudkan oleh Dokter Abdillah, bisa dilakukan hal-hal yang perlu dilakukan tadi. Misalkan diganti headphone-nya atau earphone-nya. Kemudian nanti apabila sudah ada berdenging dan sebagainya, segera diperiksakan ke dokter untuk mendapatkan penanganan sedini mungkin sehingga tidak ada kerusakan yang lebih parah nantinya. Mungkin itu saja Sobat Sehat, siaran sehat di sore hari ini. Saya Yura Aurelia dan Dokter Abdillah Hasbi pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam sehat.